Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Berita 1. Kini kita akan coba mengupdate kondisi banjir dan saat ini langsung dari BMKG, dan kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Ya, selamat pagi Pak Gus. Ya, Pak Guswanto, ini sejumlah wilayah Jabodetabek ini terendam banjir. Nah, bolehkah Anda jelaskan dari sisi faktor cuaca saat ini seperti apa, Pak Gus? Silakan. Ya, kalau dari sisi faktor cuaca sebenarnya hujan lebat sampai dengan ekstrim yang terjadi 3 hari belakangan sejak tanggal 2 maupun sampai tanggal 4 hari ini, itu rata-rata disebabkan oleh adanya mesoscale convective complex, ya, yaitu suatu kumpulan daripada awan-awan konvektif yang memiliki skala meso, di mana ini terjadi di atas wilayah Jawa Barat, Banten maupun Jabodetabek, tapi sisi tengah ke selatan. Sehingga hujan yang terjadi di puncak, ya, misalkan kita lihat di Cisarua maupun di Gunung Mas, itu semua akan mengalir ke dalam satu daerah aliran sungai yang dinamakan Ciliwung. Nah, untuk perbedaan hari banjir tanggal 2, 3 yang kemarin atau tanggal 3 atau 4, ini ada perbedaan. Kalau tanggal 2 menuju tanggal 3 yang lalu kemarin, itu terjadi rata-rata antara jam 14 hingga jam 10 malam, di mana sekitar 6 sampai 8 jam. Dan curah hujan tertinggi terjadi di wilayah Citeko atau Ciberem, ya, itu tercatat 168 mm per hari. Nah, sedangkan untuk tanggal 3 menuju tanggal 4 pada pagi hari ini, itu agak ke arah timur lebih sedikit. Jadi ada daerah Bekasi yang mulai terjadi curah hujan, daerah khusus di wilayah Sumur Batu. Di sana ada 208 mm per hari tercatat. Nah, curah hujannya terjadi mulai jam 13 hingga jam 4 pagi hari tadi. Jadi ini durasi hujannya agak lebih panjang, ya, sekitar 15 ataupun 16 jam. Kira-kira itu, Bung Roland, yang bisa disampaikan. Pak Gus, apa yang bisa saya sampaikan? Apakah siklus ini memang lazim terjadi seperti itu, atau ini memang jarang terjadi? Seperti apa, Pak? Nah, siklus ini sebenarnya sporadis terjadinya. Kita lihat kalau kita masih ingat bahwa pada bencana di Pelabuhan Ratu yang lalu, itu juga disebabkan oleh adanya mesoscale convective complex, yaitu pertumbuhan awan konvektif yang cukup besar, antara 50.000 sampai 100.000 km persegi, di mana suhu puncak awannya itu bisa mencapai minus 32 sampai minus 52 derajat, sehingga curah hujan ini akan terbentuk selama cukup lama, artinya itu juga yang sama. Nah, kemudian kalau kita mengacu bahwa dulu tanggal Januari, 1 Januari 2020 itu kan juga terjadi hujan yang sama. Namun pada waktu tahun 2020 tadi, Jabodetabek itu curah hujan tertinggi ada di Halim Perdana Kusuma, dan di sana tercatat sekitar 377 mm per hari, di mana curah hujannya itu disebabkan oleh adanya seruakan dingin dan disebabkan juga oleh adanya Madden-Julian Oscillation, yaitu awan-awan propagasi awan-awan hujan dari wilayah Samudra Hindia. Sedangkan kalau ini tidak terjadinya karena adanya curah hujan yang terjadi di wilayah puncak, kemudian dia akan mengalir ke daerah aliran sungai Ciliwung, maka ini terjadi bahwa semacam, kalau kita boleh sampaikan, adalah banjir kiriman dari puncak seperti itu. Dan ini karena ada daerah aliran sungainya. Kira-kira itu, Bung Roland. Dan ini kemungkinan bisa terjadi di daerah lain, karena saat ini wilayah Indonesia banyak yang mengalami pertumbuhan adanya mesoscale convective complex. Kita lihat saat ini juga ada di atas Bengkulu, juga ada juga pertumbuhannya di wilayah Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, ya, ini juga terjadi.
dan beberapa di wilayah Sulawesi Barat. Ya. Dan ini biasanya tidak lama, artinya mungkin dalam 2-3 hari setelah itu dia meluruh kemudian muncul lagi karena disebabkan oleh adanya adveksi ya. Kira-kira itu Bung Roland. Pak Agus, ini kalau tadi Anda sampaikan apa tadi istilahnya pertumbuhan awan konvertif tadi itu kan tadi dijelaskan di tadi di bulan Januari. Nah sekarang kita sudah masuk di bulan Maret, apakah itu masih dalam satu tahapan yang memang lazimnya seperti itu begitu Pak? Betul. Jadi atau sudah bergeser cukup jauh? Di Januari tahun 2020 itu merupakan puncak-puncaknya musim hujan. Jadi biasanya awannya itu lebih awan tidak dalam mesoscale ya. Dia lebih pada fenomena yang dominan. Saat itu yang dominan adalah seruakan dingin ya. Kemudian kalau yang ini itu spot-spot gitu. Jadi sporadis, misalkan ada di atas Sumatera dalam 2 hari. Nanti ada lagi yang di atas Kalimantan seperti itu. Karena saya melihat bahwa Maret, April, Mei ini wilayah Indonesia adalah wilayah peralihan pancaroba dari musim hujan ke menuju musim kemarau. Sedangkan yang di Januari itu merupakan musim hujan. Desember, Januari, Februari itu adalah musim hujan. Yang mana pada Januari Dasarian 3 itu puncak musim hujan wilayah DKI Jakarta. Itu Bung Roland. Pak Gus, ini kalau tadi Anda sampaikan kan ini mungkin bisa bergerak, bahkan akan bergerak begitu ya dari Jabodetabek, itu akan bergerak ke Sumatera atau mungkin Kalimantan atau mungkin pulau-pulau lainnya begitu di Indonesia. Nah, Anda melihatnya terkait dengan sinergi sendiri dari BMKG dengan BPBD sejauh ini seperti apa Pak? Jadi kalau melihat sinergi, sebenarnya kan saya sendiri di BMKG kan untuk penanganan menjadi dari cuaca ekstrim menuju bencana itu kan ada beberapa komponen yang harus terlibat. Yang pertama yaitu siapa pemberi peringatan ini cuaca ekstrim, itu di BMKG. Kemudian nanti informasi ini ada peringatan dini yang diberikan kepada hilir, kan kami di hulu, maka di hilir adalah di masyarakat. Nah pada saat penyampaian informasi tadi ada namanya interface. Interface ini bisa stakeholder, bisa swasta, bisa komunitas, bisa juga pemerintah daerah ataupun kementerian lembaga yang terkait. Nah, di dalam mengalirkan rantai peringatan dini ini yang penting karena apabila peringatan dini itu diberikan dan dilakukan aksi dini, maka mitigasi itu paling tidak terjalankan sehingga harapannya dengan mitigasi dijalankan itu ada semacam tujuan zero victim itu tercapai, terwujud walaupun ada bencana namun tidak ada korban. Ini yang penting pengelolaan. Iya, tapi kalau Anda sendiri Pak Gus, apakah Anda bisa memastikan bahwa terkait dengan sinergitas ini sudah bisa berjalan dengan baik begitu sehingga kemungkinan besar untuk zero victim ini bisa terjadi begitu Pak? Ya, kalau kami lihat kami selalu mengevaluasi memang tugas terberat memang ada di interface ya. Kami memberikan informasi, interface ini kami banyak. Saat ini kita media menggunakan info BMKG sendiri, terus kita menggunakan media dari website call center 196 ataupun daripada info BMKG. Kita juga menggunakan SMS Blast. Namun di dalam perjalanannya memang kita akan sangat sulit apabila menggerakkan, misalkan kami memberikan peringatan ini, misalkan terkadang ada yang seperti contoh SMS Blast, ya itu ada yang menerima, ada yang tidak. Nah inilah yang menjadi kendala itu, karena terkadang kendala teknis atau terkadang memang perlu peningkatan kepekaan di dalam merespon daripada peringatan dini ini. Ini yang penting. Kemudian juga kita memanfaatkan teknologi yang barangkali bisa mempercepat lagi. Kita berikan namanya sistem peringatan ini berbasis infografis. Itu sudah kita berikan juga bahwa terjadi hujan ekstrim di wilayah ini dan akan meluas ini jam sekian sampai sekian. Ini paling tidak bisa menjadikan pegangan untuk dalam mitigasi cuaca ekstrim. Baik.
Kira-kira itu Bung Rolando. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus mungkin terakhir sekali Pak, ini kira-kira ini akan sampai kapan ini Pak prediksi Anda? Singkat saja. Baik, kalau kami lihat prediksi kami BMKG ini kan menurun ya sampai kira-kira tanggal 7 ya, atau sampai ini tanggal 7 nanti sampai tanggal 11 dia menurun. Nanti kira-kira tanggal 12 dia akan naik lagi kira-kira sampai tanggal 22. Itu yang kami identifikasi. Baik. Baik, terima kasih Pak Guswanto atas informasi dari Anda. Kita tentunya berharap informasi dari Anda dari BMKG gitu terkait dengan cuaca ekstrim ini bisa diwaspadai oleh segenap warga begitu ya di Indonesia sehingga bisa terjadi seperti yang tadi Anda sampaikan, zero victim. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat bertugas kembali Pak Gus.